Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin tsumma qala wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Syarat-syarat wajib mengerjakan sembahyang Jumat itu ada 7. Jadi syarat nanti Jumat ini ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat terselenggara. Syarat wajib, siapa yang wajib? Syarat sah, orang yang wajib tadi sah atau tidak mengerjakan sembahyangnya itu sah atau tidak. Baru nanti syarat terselenggara, artinya Jumatnya itu sendiri terselenggara atau tidak. Jadi syarat wajib, syarat sah itu terkait pelaku. Sedangkan syarat terselenggara itu terkait dengan tubuh si Jumat itu sendiri. Nah, nanti namanya syaratul in'iqad. Syaratul in'iqad. In aqada yan aqidu in'iqad. Jadi syarat terselenggara. Jadi terkait Jumat ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat terselenggara. Nah, ini syarat wajib. Siapa yang wajib mengerjakan sembahyang Jumat itu? Al-Islamu, orang beragama Islam. Wal bulughu, orang yang baligh. Baligh ini secara psikologi mestinya dia sudah matang. Nah, itu. Jadi baligh ini sebenarnya kedewasaan. Tetapi tentu kedewasaan orang pemuda beda dari kedewasaan orang dewasa. Dan menurut agama ditetapkan berdasarkan perubahan fisik dia sudah dipandang baligh. Nah, itu ya. Sebab kedewasaan pikiran nggak ada ukuran. Sudah tinggi umur boleh jadi belum dewasa. Nah, jadi untuk itulah maka agama datang untuk memudahkan pada perubahan fisik. Wal aqlu waras. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jumu'ati minas sholawati. Ini juga syarat-syarat sembahyang selain sembahyang Jumat. Jadi sembahyang Jumat syaratnya ada 7. Yang 3 pertama ini juga menjadi syarat wajib dalam sembahyang yang lain. Wal huriyatu, orangnya merdeka, bukan budak. Ini tak usah kita bincang lagi karena dah tak ada. Wad dukuriyatu, lelaki. Perempuan tak wajib, bukan tak sah. Ada tadi. Dia tak wajib, tapi kalau mengerjakan sah. Jadi hati-hati dalam Jumat. Wasihatu, sehat. Fisik. Ya, kalau sehat pikiran tadi itulah di al-aqlu, ya. Walistitonu penduduk tetap. Selama ini diartikan penduduk setempat. Nah, di sini sejatinya menurut Syekh Bajuri ini yang lebih tepat wal iqamatu, bukan wal istitanu. Iqamah, di situ istitan kan di Arab. Ya. Yang lebih tepat adalah al-iqamah, orangnya mukim, itu yang wajib. Jadi bukan syarat sah. Kalau syarat sah dia baru istiton, mustautin. Jadi menurut Syekh Bajuri yang lebih utama dalam pernyataan ini, ungkapan ini, bukan penduduk tetap yang wajib, tetapi iqamah. Iqamah ini lawannya musafir. Jadi memahami iqamah itu dari musafir. Asal bukan musafir, iqamah.
Sedangkan istiton ini lawannya badui. Itu lebih mudah memahaminya. Kalau kita di Indonesia, seperti saudara kita yang tinggal di dalam hutan. Kan mereka pindah-pindah. Nomaden mereka. Sedangkan penduduk di dekat hutan, itulah yang istiton. Jadi, istiton lawannya badui atau badawi. Mustautin baru badui. Dia itu lawannya. Musafir, musafir, mukim. Jadi jangan nanti dihadap-hadapkan, jangan pusing. Orang yang mustautin bisa mukim, bisa musafir. Orang yang mustautin, orang yang penduduk tetap, bisa mukim, bisa musafir. Paham kan tuh? Kita ini penduduk tetap, sekaligus mukim, tapi bisa musafir. Musafir bisa mukim, tapi bukan penduduk tetap. Dia musafir. Niat dia, saya tinggal di sinilah 4 hari aja. Udah niat dia. Begitu sampai, dia udah niat. Saya tinggal di sinilah 4 hari saja. Maka dengan begitu, dia sudah disebut mukim. Tapi dia bukan penduduk tetap di sini. Dapat paham nih istilah-istilah nih? Mustautin penduduk tetap. Bisa musafir, bisa mukim. Gitu. Kalau tak musafir dia, berarti mukimlah dia. Si penduduk tetap tadi. Orang musafir bisa mukim, walau bukan penduduk tetap. Dia safar dari Banda Aceh ke Lampung. Singgah di Medan. Dia kan musafir itu. Dan dia bukan mustautinnya di Medan. Tapi berniat dia. Begitu sampai Medan, selama 4 hari ini aku ada di sini. Maka dia menjadi mukim. Wajib sembahyang Jumat. Tapi bukan yang memenuhi quorum untuk terselenggaranya sembahyang Jumat. Yang memenuhi quorum itu mustautin. Dapat terang nih? Jadi mustautin, mukim, musafir. Datanglah dia dari Banda Aceh, musafir ke Lampung. Sampai di Medan. Tak ada niat mukim. Tak ada. Tapi dihitung-hitung sudah 4 hari. Dengan sendirinya dia jadi mukim. Mustautinnya di mana? Di Aceh sana dia mustautin. Tapi dia sudah wajib sembahyang Jumat. Tapi walau sudah wajib, bukan dia pengetok palu terselenggaranya sembahyang Jumat. Makin remang-remang nih, makin tak jelas. Jadi, tapi dia tetap wajib. Dia tetap wajib. Karena sudah mukim. Makanya ini pernyataan ini oleh Syekh Bajuri, aula, lebih utama diganti dengan iqamah, bukan istiton. Yang pegang kitab Arab, yang pegang terjemahan diartikan apa itu? Penduduk tetap. Bermukim. Menetap dan menetap itu coret. Karena menetap itu kosakatanya penduduk salah. Bukan penduduk tempat, bukan penduduk setempat, penduduk tetap. Karena bisa saja kita sembahyang Jumat bukan penduduk setempat dekat masjid tuh. Tapi kita penduduk tetap. Penduduk tetap di Marelan. Khatib di Belawan. Ada. Kan? Ada kan? Dia penduduk tetap.
tapi bukan penduduk setempat. Makanya mengartikan mustautin bukan penduduk setempat, penduduk tetap. Diartikan penduduk setempat, sembahyang itu dilakukan di Belawan, karena dia entah ada apa sebablah maka di Belawan, dia penduduk Maryland. Kalau diartikan mustautin penduduk tetap, penduduk setempat, maka tak sah nanti. Artinya bukan tak sah, sembahyangnya tetap sah, tetapi tak masuk dia sebagai korum. Ini resikonya nanti kalau seperti kita di sini, orang yang sembahyang Jumat di pelabuhan. Pelabuhan? Kan ada masjid tuh. Itu dia. Itu ada persoalan. Jadi ini mau hati-hati mengartikan. Jadi menurut Syekh Bajuri, yang lebih tepat, lebih utama itu diartikan iqamah, bukan istilton. Jadi kalau di terjemahan mukim, itu yang lebih tepat, lebih utama, bukan menetap. Jadi kalau di terjemahan ada menetap, menetapnya itu coret. Karena menetap itu terkait nanti dengan korum. Sedangkan iqamah atau mukim itu terkait dengan wajib. Siapa yang wajib sembahyang Jumat? Mukim. Siapa yang memenuhi korum untuk terselenggaranya Jumat? Mustautin. Itu dia. Dan paham nih? Orang mukim, dia mustautin di daerah itu, penduduk tetap, atau mustautin ya di tempat dia tinggal, tapi tidak di daerah terselenggaranya sembahyang Jumat. Di daerah, saya bukan bilang di tempat, daerah, karena daerah itu lebih luas. Boleh paham nih? Itulah yang dulu jadi persoalan. Jumat di sini khatibnya mesti orang sini. Pegang teguh pendapat tuh, rupanya orang sekitar tak ada yang bisa jadi khatib. Macam mana? Mau tak mau macam cara sekarang, banyak ke sana kemari. Sembahyang Jumatnya terselenggara. Terselenggara itulah iqad. Boleh paham nih? Jadi megang kitab Arab, istilton tuh aula diganti dengan iqamah. Jadi yang wajib adalah orang yang mukim. Jadi istilah mustautin sebaiknya diterjemahkan menjadi penduduk tetap, bukan penduduk setempat. Ini mau hati-hati. Lawan mukabil daripada mustautin, badui. Badui ini kan dia pindah-pindah. Kalau macam kita di sini ada. Sama ada di hutan atau di laut. Karena di Indonesia kita ini ada suku laut. Mereka tinggalnya tidak menetap di satu tempat. Kalau di hutan ada juga. Ini mau pahamkan baik-baik ya. Fala tajibul jumu'atu 'ala kafirin aslin wa sabin wa majnun wa unsa wa marid wa nahwihi. Maka tidak wajib mengerjakan sembahyang Jumat orang kafir asli. Jadi ada kafir asli, ori, ada kafir KW. Nanti dibilang awak membid'ah, mengejek agama. Ini kan kafir asli, bahasa kita kafir ori kan? Ori lawannya KW. Kafir murtad. Kafir asli tak wajib Jumat. Kafir ori tak wajib, tapi kafir KW wajib Jumat. Maka itulah nanti kalau mereka masuk Islam lagi, bertaubat, itu yang ibadah selama mereka murtad wajib diganti. Ganti bahasa Arabnya qadha. Wajib. Jadi ada kafir asli, ori, ada kafir murtad KW. Wa sabiyin, anak-anak tak wajib. Wa majnunin, orang yang gila. Sekarang kabarnya tak boleh bilang gila. Nanti kena pasal pula. Katanya begitu ya. Wa raqiqin, budak, wa unsa, perempuan, wa maridin, orang sakit, donahwi, dan seumpama orang sakit. Tak wajib, bukan tak sah.
Jadi kalau walaupun dia tak wajib, kalau sembahyang Jumat dia sah. Tinggal lagi nanti memenuhi quorum tidak. Kalau dia perempuan tak memenuhi quorum. Anak-anak mumayyiz tak memenuhi quorum. Budak tak memenuhi quorum. Tapi orang sakit, kalau dia mustautin, memenuhi quorum. Nah, jadi untuk Jumat ini ada syarat wajib, syarat sah, dan syarat in'iqad terselenggara. Ya. Wa musafirin, musafir tak wajib sembahyang Jumat, bukan tak boleh, tak wajib. Jadi kalau mau sembahyang Jumat, boleh, sah, sah. Namun quorum tidak. Tengoklah tempat dia tempat dia sembahyang tadi. Kalau di situ ada mustautin, tentu in'iqad terselenggara. Nanti apa ukurannya mustautin ada di sini insyaallah. Dah, kita tinggalkan syarat wajib, sekarang syarat sah. Wa syaraitu sihhati fi'liha, syarat sah mengerjakannya salah satu, ada 3. Al-awwal, yang pertama, darul iqamatil lati yastautinuhal adadul mujammi'una, tempat tinggal yang jumlah orang yang mengerjakan sembahyang Jumat itu yastautinuha, menetap di situ. Nah, jadi syarat untuk sembahyang Jumat itu diselenggarakan darul iqamah, di tempat tinggal. Nanti di Bajuri disebutkan tempat itu adalah wilayah yang tak boleh qasar sembahyang. Itulah dia. Jadi ini masih wilayah tempat masyarakat. Ya. Sawa'un fi dzalikal mudunu wal qura. Sama saja apakah tempat itu disebut kota atau desa. Yang terpenting ada kehidupan. Tempatnya allati tutakhadu watanan, yang dijadikan sebagai tempat tetap. Ya. Jadi kalau kita ladang di hutan, lantas selama beberapa hari di sana, itu kan bukan darul iqamah, bukan tempat tetap. Maka walau jumlahnya 40, tidak sah sembahyang Jumat. Darul iqamah, tempat tetap. Kami buat aja tak enak rasanya kalau nggak sembahyang Jumat. Inilah berbuat tanpa ilmu. Niat baiknya tak dipersoalkan, sudah jempol. Tetapi itu semua mesti dibimbing oleh ilmu. Wa'abbar al-musannif an dzalika biqauli. Penulis yaitu Syekh Abu Suja mengungkapkan tempat iqamah itu dengan perkataan beliau, antakunal baladu, adalah ia sebagai balad. Balad, negeri. Jadi yang disebut negeri lah. Itu maka kita katakan apakah dia kota desa tak penting. Yang penting ada orang tinggal di situ. Apakah hutan bisa menjadi balad? Bisa kalau dibuka. Karena pada dasarnya hampir semua asal-asalnya hutan. Ya. Misran kanal baladu au qaryatan. Apakah negeri itu kota atau desa? Tak penting. Yang terpenting di situ ada kehidupan. Wasani, syarat kedua, an yakunal adadu fi jama'atil jumu'ati 40 rajulan min ahli jumu'ati. Bahwa jumlah jamaah Jumat itu 40 lelaki yang mereka itu min ahli jumu'ati, orang yang memenuhi quorum untuk sembahyang Jumat. Artinya quorum itu dia punya hak suara. Jadi yang 40 orang ini nantilah yang menentukan terpenuhi tidaknya, terselenggara tidaknya sembahyang Jumat. Kita ulang-ulang lagi, syarat wajib, syarat sah, syarat terselenggara. Nanti kalau kita baca Bajuri luas nanti, ya, luas sekali. Ada 15 pendapat terkait jumlah orang yang sembahyang Jumat. Itu. Makanya mesti ke Bajuri. Ini selesailah dulu. Pertanyaan-pertanyaan kita saya lihat tertampung di Bajuri. Ya.
Wahumul mukallafuna, siapa ahlul jumu'ah itu? Wahumul mukallafuna dzukurul ahrarul mustautinuna. Mereka adalah orang-orang mukallaf. Apa mukallaf? Yang sudah diberi tanggung jawab hukum. Mukallaf artinya yang diberi tanggung jawab hukum. Az-zukur lelaki, al-ahraru orang mereka, al-mustautinuna penduduk tetap. Di situ menetap. Bukan. Bermukim. Bukan. Menetap. Ini ceritanya syarat sah, bukan syarat wajib. Menetap. Maka mukimnya hapus. Kalau tadi syarat wajib, menetapnya hapus, pakai mukim. Kalau sekarang syarat sah. Syarat sah itu mesti orang yang menetap, bukan mukim. Tadi udah kita terangkan mukim itu. Macam kita ini mustautin bukan nih? Mustautin. Sekaligus mukim. Ada orang musafir, dia mukim tapi tidak mustautin. Ya, ini mesti paham betul supaya tak terjadi perbincangan yang tak perlu. Nanti bertekak-tekak. Mustautin itu mukim apa? Ya. Baik. Apalah orang mustautin itu? Ini dia. Bihaitsu la yad'anuna amma stawtanuhu syita'an wala sayfan illa lihajatin. Bihaitsu, sedemikian hingga la yad'anuna, mereka tidak pergi amma stawtanuhu, dari tempat tinggal mereka pada musim dingin dan musim panas kecuali karena keperluan. Itulah mustautin. Mustautin orang yang menetap di satu, karena kan nanti dipahamkan mustautin kan tetap juga. Iya, kita tak tolak, tapi mustautin adalah orang yang menetap di satu tempat. Dia tak akan pergi-pergi dari tempat itu kecuali karena keperluan, macam kita bekerja atau entah karena apalah. Namun tetap baliknya ke situ juga. Kalau orang musafir yang menjadi mukim kan tak balik ke situ. Dia sekadar singgah. Jadi kata kunci mustautin, tak meninggalkan tempat tinggal kecuali karena keperluan dan balik ke situ balik. Kalau tak balik, maka mustautinnya di tempat tak baliknya itu. Macam cara mahasiswa KKN dia ke Cantol. Sama anak Pak Kades. Terus kawin dia sana. Mana mustautinnya? Tinggal sana dia, tak sini lagi. Lainlah kalau dibawa istrinya ke tempat semua, lain hal. Tapi kalau beberapa 3 bulan, 2 bulan di sana saja dia. Sana saja. Mustautinnya di mana? Tetap di tempat semula. Mukimnya di mana? Tempat KKN. Wajib nggak sembahyang Jumat? Wajib. Tapi tubuh si Jumat ditentukan mereka? Tidak. Ditentukan oleh mustautin. Sama dengan pekerja lah berarti. Pekerja yang bagaimana dulu? Karena dia belawan, kerjanya di mabar. Kan mustautin. Orang dia tak tinggalkan tempat itu, semua orang dia masih di situ-situ juga. Masih situ-situ juga. Cuma memanglah kalau pas hari libur kosong lah dia. Tapi orang ini bukan orang musafir. Kan bukan musafir dia. Maka tadi kan di Bajuri disebutkan Darul Iqamah itu adalah Allah Karim. Nah tadi adalah bihaitsu takunu fi mahallin la tuqsaru sholatu fihi. Sedemikian hingga mereka berada di tempat yang tempat itu belum boleh mereka melakukan qasar.
Nah, maka melawan mabar berapa jauh? Oh bisa juga Pak melawan mabar kosor. Kalau kita bolak-balik berapa puluh kilometer udah katanya. Tak jadi itu mengakali. Oke, kita teruskan dulu nanti kalau diskusi lepas ini. Wasal itu syarat sah yang ketiga an yakunal waktu baqian. Waktunya masih ada untuk 2 rakaat Jumat dan khutbah Jumat. Waktunya masih ada. Ya. Wa waktu zuhur itu waktu zuhur. Fa yushtarat an taqa'al jumu'atu kulluha fil waqti. Disyaratkan terselenggara Jumat itu keseluruhan, yaitu khutbah dan sembahyangnya itu di dalam waktu zuhur tadi. Ini masalah sikit. Falau dhaqa waktu zuhri anha bi alam yabqa minhu ma yasa'ul ladzi la budda minhu fiha. Kalau waktu zuhur sempit untuk mengerjakan sembahyang Jumat. Sempitnya macam mana? Tak cukup. Lam yabqa minhu ma yasa'u. Tak cukup. Lam yabqa itu tak ada. Tak cukup waktu yang diperlukan untuk sesuatu yang mesti dalam Jumat, yaitu 2 khutbah dan 2 rakaat. Itulah yang dimaksud dengan sempit. Tak cukup untuk itu min khutbataiha wa rak'ataiha. 2 khutbah 2 rakaat suliyat dhuhran, dikerjakan sembahyang zuhur. Hukum aja nih, mana ada prakteknya. Ya. Ya. Baik. Nah, ini agak urai sikit. Fa in kharajal waqtu. Jika keluar waktu. Habis waktu. Maksudnya habis waktu. Au udimati syurutu. Atau tak ada syarat sah. Tak cukup syarat sah. Kita baru 2 nih, syarat wajib, syarat sah. Fa in kharajal waktu, jika habis waktu atau tak cukup syarat sah, ai jam'i waktu zuhri, di sepanjang waktu zuhur, syarat sah yang 3 tadi itu tak terpenuhi, yaqinan au dhannan. Yakin atau kuat sangka. Yakin atau kuat sangka. Wahum fiha, sedangkan mereka sedang mengerjakan sembahyang Jumat. Suliyat zuhran, maka kerjakan sembahyang zuhur. Tak usah pusing, tak ada nih. Mana ada. Ya. Kan syaratnya tadi 3. Jumlahnya 40. Darul iqamah. Kemudian waktu zuhur. Sedang sholat, syarat tadi tak cukup. Misal kata tak 40, sedang sholat, ketahuannya tak 40. Maka sembahyang zuhur. Kapan itu kejadiannya? Mana ada kejadiannya? Cara sekarang lah. Jadi yang begini-gini ini sifatnya teoritis. Mungkin dulu iya. Ya. Sekarang saya lihat-lihat cukupnya tuh. Nggak usah hitung-hitung, cukup tuh. Jadi kalau dihitung-hitung namanya itu mencari pekerjaan. Atau bagus juga itu. Nanti di KTP buat pekerjaan menghitung jumlah orang sembahyang Jumat. Yang gini maka saya tak selalu uraikan. Kenapa pada kenyataannya kita di sini cukup. Entahlah nanti kalau tak pergi kita kemana-mana tak cukup. 40 tak cukup. Tapi kan ada 15 pendapat terkait jumlah orang sembahyang Jumat. Makanya saya kata tadi, kita mesti sampai ke Bajuri. Ya, selesai. InsyaAllah. Baik. Suliyat zuhran, dikerjakan sembahyang zuhur. Sedang-sedang sembahyang Jumat, ternyata syarat kurang. Kerjakan sembahyang zuhur. Ulang lagi kah? Tidak. Binan ala mafu'ila minha. Didasarkan atas rakaat yang sudah dikerjakan. Kalau ini 1 maka tambah 3. Kalau 2 tambah 2. Jadi bukan istiqnaf ya, bukan diulang dari awal.
Wafatatil jumu'atu, Jumat pun luputlah. Sudah. Sawaun adraku min harokatan amla, sama ada mereka dapat serakaat atau tidak. Karena sedang sembahyang, syarat kurang. Sebab syarat kurang, tak Jumat. Teruskan sembahyang tadi menjadi zuhur. Jangan dibatalkan. Ya, jangan dibatalkan. Jadi zuhur saja. Ya. Itu tadi ya. Kalau syaratnya itu kurang atau waktunya habis yaqinan atau zannan. Walau syakku fi khuruji waqtiha. Kalau mereka ragu, keluar belum, habis belum waktunya ini, habis belum. Fi khuruji waqtiha, terkait habis waktu Jumat. Wahum fiha, sedangkan mereka sedang mengerjakan sembahyang Jumat. Atammuha jumu'atan, teruskan sembahyang Jumat ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Inilah yang mu'tamad. Kita cukup tidak nih? Kau tengok tadi macam-macam kurang sembahyang orangnya ni, cukup tidak? Tak. Teruskan saja sembahyang Jumat. Mengapa? Al-yaqinu asyak, yang syak tu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin tak dapat dihilangkan oleh sebab yang ragu, oleh keraguan. Jadi keraguan kita itu tak diterima dalam hukum, maka terus saja sembahyang Jumat. Ini masalah yang tak ada sama kita. Itu saya cari-cari di mana aku hitung dulu. Tak usah. Sembahyang aja. Jadi ya kan bisa ya, fingerprint ya. Jadi begitu gini dia langsung ada suara. Yang ke-30 Fulan bin Fulan. Umur sekian, alamat sekian. Alamat terus dah. Ya. Baik. Mari kita teruskan insyaallah. Wa faraiduha wa minhum man abbaru anha bisyuruti salasatun. Fardunya, syaratnya. Sebahagian ulama mengungkapkan dengan syaratnya. Ya. Salah satu, 3. Ahaduha wasaniha. Syarat si Jumat, tubuh si Jumat nih. Ya, ini dah masuk ke tubuh si Jumat nih. Syaratnya. 3. Ahaduha wasaniha. Yang pertama ya dari yang 3 itu, dan yang keduanya khutubatani. 2 khutubah. Ya masuk ini ya. 2 khutubah. Yaqumu ayil khatibu fihima. Khatib berdiri pada kedua khutbah itu. Ya. Khatib berdiri pada kedua khutbah itu. Ini harap difahamkan ini. Ya. Wa yajlisu bainahuma, dan hendaklah ia duduk di antara keduanya, kedua khutbah itu. Berkata Syekh Mutawalli, biqadri tuma'ninati baina sajdataini, sekadar tenang sejenak sebagaimana antara dua sujud. Antara dua sujud ada duduk antara dua sujud. Tenanglah sejenak duduk. Antara dua itu sejenak saja, menunjukkan ada pemisah. Nanti diajarkan kira-kira berapa lama sejenaknya itu, seukuran apa-apa yang kita lakukan. Ya. Walau ajazal qiyam khutbah qaidan aw mutajan sahah. Kalau tak sanggup berdiri khutbah dia dalam keadaan duduk atau berbaring sah. Tak ada masalah, enggak usah dipersoalkan. Ya. Wajazal iqtida'u bihi, dan boleh berjamaah dengan dia. Itu ada soal. Ya. Walau ma'al jahli bihadihi, sekalipun kita tak tahu keadaannya. Jadi boleh. Kita di belakang kali tak tahu dia ternyata baring. Boleh, tak ada masalah.
Jadi tak perlu dipersoalkan, imamnya duduk, awak berdiri. Cemana tuh? Macam gitulah. Ya enggak apa-apa. Apa masalah dia? Yang masalah kalau imamnya tak memenuhi syarat dan rukun sembahyang. Itu tak ada masalah sama sekali. Ya tapi kan afdolnya gini-gini. Kalau cerita afdol lain hal. Dah. Bagaimana? Wahaisu khataba qa'idan, dan sekiranya khutbah duduk, fasala bainal khutbataini bisaktatin la bittija'. Maka ia pisahkanlah antara dua khutbah itu diam sejenak, bukan dengan berbaring. Kalau khutbahnya duduk, boleh khutbah duduk? Boleh. Boleh khutbah berbaring? Boleh. Tak ada masalah sama sekali. Ya. Baik. Okey. Warkanul khutbataini khamsatun, rukun khutbah 5. Rukun khutbah 5. Jadi khutbah itu 5 rukun ni lah. Adapun yang penjelasan bahasa Indonesia itu bukan khutbah. Rukun salat berapa? 13 itulah salat. Selebih 13 bukan salat. Dia bangku tempel. Itulah sunat hayat, itulah sunat awaan. Rukun khutbah 5. 5 inilah khutbah. Maka selebih yang 5 ini bukan khutbah. Jadi ngapain juga khutbah panjang-panjang. Satu, hamdulillahi ta'ala. Ya. Pujian kepada Allah. Kemudian salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas keduanya tertentu. Lapas keduanya muta'ayyin tertentu. Mesti mengandung ucapan alhamdulillah. Tak boleh selain alhamdulillah. Dan pecahannya. Ahmadu, Hamid, boleh. Hamdan, boleh. InsyaAllah ya kita akan jelaskan. Boleh. Salawat pun begitu. Ya, tertentu. Tak boleh sembarangan. Summal wasiyatu bitaqwa. Kemudian wasiat takwa. Wasiat takwa ini tak mesti takwa. Boleh. Ati'ullah. Boleh. Boleh. Tak mesti ittaqullah. Dan bukan membaca ayat Quran mengandung pesan takwa. Bukan. Tapi mesti pesan takwa. Bila membaca ayat Al-Quran yang mengandung pesan takwa, tak sah. Ya. Wala yata'ayyanu lafdhuha ala sahihi. Tak tertentu lafaz takwa tadi menurut pendapat yang sahih. Ya. Kemudian wa qira'atu ayatin fi ihdahuma. Membaca ayat di salah satu antara kedua khutbah. Cuma khutbah pertama afdal daripada khutbah kedua. Baca ayat walau tak penuh, tapi yang penting ada faham. Penuh tapi tak ada faham dalam pengertian jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Indonesia, maka tak sah. Contoh, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adil. Tak sah. Tak sah. Atau wal 'asr. Tak sah. Tak sah. Walau ayatnya penuh. Tapi ada ayatnya tak penuh. Tak penuh ayat tadi. Tetapi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Selesai. Boleh. Ini mau hati-hati. Ya. Baik. Waddu'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil khutbati tsaniyah. Berdoa untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dalam khutbah yang kedua. Boleh. Ya. Selesai. Sikit aja pun doa dah cukup. Rahimakumullah. Selesai dah. Lagi. Ini panjang kali doa.
Untuk apa? Ya. Nah, wayushtaratu, disyaratkan. Dalam khutbah itu apa yang disyaratkan? An yusmi al-khatibu. Khatib memperdengarkan arkanal khutbati. Rukun-rukun khutbah itu bagi 40 orang tadi yang tan'aqidu bihimul jumu'atu, yang terselenggara Jumat dengan mereka. Makanya 40 orang itu wajib dipastikan khatib mendengar. Itulah maka pakai tongkat. Tok, 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 tok. Sampai nanti dalam kitab itu disebutkan tangan kanan khatib, Masya Allah, pegang pedang. Tangan kiri pegang tongkat. Sampai ada pendapat begitu, sunat. Jadi tongkat itu bukan sekedar pegang. Lah iya, kalau sekarang kan, kalau dulu tuh pedang tangan kanan, tongkat tangan kiri. Enggak kau dengar kok? Takut juga orang yang mau pedang. Mana tidur lagi. Sekarang tak ada pedang tongkat. Itu boleh diketuk. Duk, 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 duk. Dengar orang. Tongkatnya berat. Makanya. Jadi mau paham. Jadi khatib jangan sur-sur sendiri. Dia wajib memperdengarkan kepada 40 orang. Bangun, bangun, bangun. Jangan tidur. Dengar khutbah. Boleh. Boleh. Itulah resiko. Ya. Kemudian wa yushtaratul muwalatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini. Disyaratkan berkesinambungan antara rukun-rukun khutbah. Berkesinambungan itu mualat wajib, ya. Dan antara kedua khutbah, khutbah pertama dengan khutbah kedua, mualat itu wajib. Itulah makanya mau hati-hati. Bolehkah panjang khutbah? Diurai itu di dalam bajuri. Saya tak sampaikanlah sekarang. Ya, kita mau tamatkan ini dulu insya Allah. Nanti ada masanya panjang-panjang khutbah boleh. Boleh, nanti ada masanya boleh. Tapi kalau tak perlu, tidak usah dilakukan, ya. Walau farraqa baina kalimatiha walau bi uzrin batalat. Kalau ia pisahkan antara rukun-rukun khutbah itu walaupun ada alasan. Misalkan tertidur dia, pingsan dia, batal khutbah. Maka ulang lagi khutbah dari awal. Tapi kalau nanti yang disampaikan nasihat panjang kali, itu boleh. Tak ada masalah. Kalau memang dirasa perlu. Ya. Nanti insyaAllah kita uraikan di dalam bajuri, ya. Wa yushtaratu fiha satru aurah. Wajib menutup aurat. Taharatul hadas wal khabas. Suci dari hadas dan najis di dalam pada pakaian, badan, dan tempat. 2 syarat, ya. Sudah 2. Tadi sudah 2 syarat, ya. Didahului oleh 2 khutbah. Yaitu 1 dan 2. Syarat ketiga. Wasalisu min faradul jum'ati, dan yang ketiga dari syarat Jumat. Syarat terselenggara Jumat. Antusalla, dikerjakan sembahyang itu. Tusalla, membacanya tusalla, ya. Didommahkan yang pertama. 2 rakaat fi jama'atin, berjamaah. Yang 2 rakaat itu. Tan'aqidu bihimul jumu'atu, yang terselenggara Jumat dengan mereka. Artinya memenuhi quorum yang 40 orang itu. Dan disyaratkan terjadinya sembahyang setelah khutbah. Berbeda halnya sembahyang hari raya. Maka dia dikerjakan sebelum kedua khutbah. Jadi, ya.
sunat hayat sembahyang Jumat. Nah, sunat hayat sudah kita tahu yang lalu. Ada 4 macam. Satu, al-ghuslu. Apa ghuslu? Mandi. Bagi yang ingin menghadiri Jumat. Yang tak ingin tidak. Berbeda hari raya. Hari raya mau sembahyang tak sembahyang sunat mandi. Karena hari raya itu harinya. Kalau Jumat sembahyangnya itu. Maka orang yang tak mau sembahyang Jumat tidak sunat mandi sembahyang Jumat. Laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, orang mukim atau musafir. Kapan waktu mandinya itu? Sejak fajar yang kedua. Bermakna sejak masuk sembahyang subuh. Walaupun nanti ini ada khilaf-khilaf. Tapi inilah yang aula. Makin dekat pergi, afdal, makin bagus. Jadi makin dekat pergi Jumat di situ mandi, makin bagus. Begitu mau pergi di situ mandi. Itu makin bagus. Apalagi cara kita sekarang panas-panas sekali begini. Kalau pagi dia mandi, berkeringat balik. Maka kapan mau pergi, di situ mandi, afdal. Kalau tak sanggup mandi, tayamum. Niatnya mandi. Ini tak usahlah kita bincangkan ya. Untuk apa? Tayamum, air melimpah ruah. Yang kedua, sunat hayatnya tanziful jasadi, bersihkan badan. Caranya macam mana? Menghilangkan aroma tak sedap dari badan. Kasunan seperti aroma ketiak. Fayata'apa, maka hendaklah ia melakukan sesuatu yuziluhu, yang menghilangkan bau ketiak itu. Menggunakan apa? Misal kata martakin. Martakin itu tawas. Terjemahan apa? Apa di situ? Sunat hayat yang kedua. Ya, benda tadi tak ada. Ya. Baik. Yang penting asalkan sesuatu yang dapat menghilangkan bau. Lakukan ya. Yang ketiga, memakai pakaian putih, itu seutama-utama pakaian. Ya. Tapi ini tergantung situasi juga. Kalau daerah tu sering hujan, pakai putih cepat kotor. Kalau di Arab sana pakai putih, mantap, makin terang dia. Maka tengok-tengok situasi juga ya. Yang keempat, akhdud dhufri, potong kuku jika panjang. Wasya'ri, rambut begitu juga jika panjang. Fayantifu ibtahu, cabut bulu ketiak. Pedih juga nih. Sakit cabut bulu ketiak. Kalau kira-kira sakit, cukur. Wayaqusu syaribahu, tipiskan kumis. Ya, cukur kumis, potong kumis. Wayahliku anatahu, potong juga bulu kemaluan. Watatayyub, berwangi-wangi bi ahsani ma wajada minhu, dengan benda yang paling baik yang bisa ia dapatkan. Berwangi-wangi, ya. Maka ginilah, kalau tak bisa berwangi-wangi, ya, usahakan jangan bau. Ya, malu kita, malu. Disunatkan diam. Apa itu? Tengok. Khatib wajib memperdengarkan ke-40. Arti usaha si khatib. Sedangkan musalli, orang yang sembahyang, sunat diam. Wa huwa sukutu ma'al isra'i, diam ma'al isra', dengan memperhatikan. Sunat. Makanya khutbah Jumat itu hendaknya sesuatu yang bermanfaat untuk jamaah. Fi waktil khutbah, pada waktu khutbah. Dikecualikan diam itu beberapa perkara yang disebut di dalam kitab-kitab yang panjang. Misal orang bersin mengucap Alhamdulillah. Itu taklah kita diam. Atau nampak kita orang lewat. Kalau dia mungkin jatuh ke lubang. Atau dia tak tahu di mana tempat wudu. Kita diam, saya akan sunat diam. Kasihan dia. Boleh ya. Dan itulah bahayanya kalau ngaji itu tanggung-tanggung.
Di antaranya apa? Yang dikecualikan itu inzaru a'ma. Mengingatkan orang buta an yaqa'a fi bi'rin supaya dia tak terjatuh ke dalam sumur. Ini orang buta itu di sumur. Diam, tak boleh. Diam itu emas, kata dia. Sia-sia Jumat. Padahal itu pada situasi yang tidak perlu. Dan apa yang dimaksud sia-sia pun kadang orang tak tahu. Nggak guna sembahyang Jumat awak, katanya. Itulah dia nafsirkan sendiri. Ya. Waman dabba ilahi aqrabun masalan. Dan orang-orang yang dabba ilahi aqrabun. Menjalar kala jengking kepada dia, umpamanya. Sedang menjalar ke arah dia. Kita ingatkanlah. Kenapa nggak kau bilang tadi? Nggak boleh, diam. Gitu. Tidak. Segala hukum agama mesti ada eksepsinya. Mesti ada pengecualiannya. Wa man dakhalal masjid, siapa yang masuk masjid, perhatikan, bukan siapa yang di dalam masjid. Siapa masuk masjid, wal imamu yakhtubu, imam sedang khutbah, shalla rak'ataini khafifataini, hendaklah ia sembahyang 2 rakaat yang ringan. Boleh sembahyang tahiyatul masjid, boleh pula sembahyang qabliyah Jumat. Ya, itu di Bajuri diterangkan. Dulu pun saya berfaham hanya boleh sembahyang tahiyatul masjid. Rupanya qabliyahnya pun boleh. Barulah kemudian dia duduk habis sembahyang. Tapi sembahyang tuh ringan. Maksudnya ringan, pendek-pendek. Jangan pula nanti rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Yasin. Jangan, pendek saja. Di tengah mana? Posisi orangnya. Tak ada masalah. Apa masalah dia? Apa yang dihalangi dari yang belakang? Orang yang belakang nengok khotib. Enggak nampak muka khotib. Kan tak lama berdiri. Namanya pula 2 rakaat khafifataini. Yang ringan. Kan? Yang besar kita kecilkan. Yang kecil kita hilangkan. Jangan yang tak ada diadakan. Sudah ada kecil kita besar-besarkan. Masalah ya. Dah. Wa ta'birul musannifi, ungkapan penyusun yaitu Syekh Abi Syuja' dengan kata-kata dakhala masuk. Yufhimu, itu memberikan pemahaman anal hadira, bahwa orang yang sudah ada kian di dalam masjid itu la yunshi'u salata rak'ataini, tidak dia mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu ketika khatib sedang khutbah. Sawaun shalat sunnatul jumati aula, sama saja apakah ia sembahyang sunat Jumat atau bukan. Baik. Ya. Wala yadhharu min hadzal mafhumi anna fi'lahuma haramun aw makruhun. Tak nampak dari pemahaman ini bahwa mengerjakan yang 2 rakaat itu haram atau makruh. Tak nampak. Bagi orang yang di dalam. Bukan yang di luar. Kalau yang di luar tetap sunat. Di luar masuk sunat dia. Yang di dalam sekarang. Aku belum rupanya nih. Sedangkan khatib sedang khutbah. Solatlah aku qabliyah Jumat. Tak nampak bahwa itu disebutkan haram atau makruh. Dapat paham nih? Khatib sedang khutbah, dia masuk. Dia sunat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini orang yang sudah hadir kian di dalam. Dia belum qabliyah Jumat. Khatib sedang khutbah. Macam mana kalau dia mengerjakan qabliyah Jumat? La yadhharu, tak nampak dari pemahaman ini bahwa mengerjakannya itu haram atau makruh bagi orang yang hadir di kian. Tak nampak. Tetapi lakinnan Nawawiyah, Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhazzab sarraha bil hurmati, menjelaskan hukumnya haram. Bagi siapa? Hadir. Bukan bagi dakhil. Kalian paham nih? Perkara duduk apa nggak duduk, tunggu dulu. Yang penting dia sudah ada di situ ketika khatib khutbah.
Karena kalau kita bilang sudah duduk, macam mana kalau dia berdiri aja? Tetap tak boleh. Karena dia sudah hadir. Jadi haram untuk dia, kata Imam Nawawi. Bahkan wa naqalal ijma' 'alaiha 'anil Mawardi. Imam Nawawi mengutip dari Imam Mawardi bahwa ijma' ulama haram bagi yang hadir mengerjakan sembahyang sunat. Itu ketika khatib sedang khutbah. Tapi bagi yang dakhil tetap sunat khafifataini. Dah akan datang sembahyang hari raya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.